Oke, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat mesin bor tangan. Jadi mulai dari hardware, mulai dari bagian luar yang bisa kita rawat sampai ke bagian dalam. Untuk yang pertama, bagian cuknya. Cuknya ini kadang kena korosi, jadi putarannya itu agak seret atau malah macet. Perawatan yang pertama adalah tinggal kita ini aja, tetesin pelumas, oli atau WD-40 atau apa aja lah. Jadi yang ditetesin itu bagian yang ini, bagian antara bagian cak yang diam dan yang berputar. Yang berputar ini yang biasa buat ngunci, yang ada gearnya. Usahakan merata biar kebagian semua bagian-bagiannya. Baru kita putar bolak-balik biar dia pelumasnya menyerap ke dalam. Kemudian bagian gigi yang ini, penggigit mata bor juga tetesin juga. Dia kan ada 3 rahang nih. Jadi kita tetesin aja per bagiannya. Perlengkapan perkakas mesin itu mau jelek mau bagus, kalau kita rawat itu bakalan awet. Dan perawatan ini hanya kita yang bisa menentukan kapan waktunya kita beri pelumas, kapan waktunya kita bongkar total. Jadi perkakas mesin atau power tool itu salah satu senjata utama kita dalam berkarya. Ibarat badan, kalau kita nggak kasih suplemen, vitamin, lama-lama ambruk. Ya, udah lancar. Kemudian yang kedua, bagian dalamnya. Bagian dalamnya kita harus bongkar total menggunakan obeng plus. Oke, sebelum kita bongkar, ada tips and trick bagaimana caranya kita mendeteksi kerusakan atau tingkat keausan gear mesin bor ini tanpa kita bongkar. Jadi, misalnya kita mendeteksi gear-gear di dalam mesin bor ini udah aus atau belum, jadi kita nggak perlu membongkarnya. Jadi, cukup gini aja nih, cukup rasakan dari putaran ininya aja gini. Kita goyangin, kita putarin ke kanan ke kiri. Jadi ada batas toleransi kerapatan atau kerenggangan antar gear. Jadi kalau misalnya dia aus, dia bakalan berasa space oblaknya. Jadi ini kan oblak nih. Nah, oblaknya ini dia masih batas toleransi, jadi masih aman untuk dipakai. Kalau misalnya oblaknya udah agak jauh, nah itu udah ketahuan pasti gearnya udah mulai aus. Kalau ini masih aman. Kemudian cara mendeteksi kelistrikan, terutama karbon brushnya ya. Karbon brushnya itu udah harus kita ganti atau belum. Jadi cara paling mudah adalah melihat bagian dalam dari celah-celah mesin bor ini. Jadi banyak celah yang bisa kita intip. Jadi kalau misalnya karbon brushnya itu habis, dia akan menyala. Menyalahnya itu nggak normal. Kalau apinya yang nyala itu gede, berarti itu udah nggak normal karbon brushnya. Kalau misalnya masih normal, apinya kecil lah. Kelihatan nggak? Ada percikan. Pokoknya cara melihatnya dari lubang-lubang ventilasinya. Jadi cara mendeteksi karbon brush mesin bor ini udah habis atau belum, atau udah saatnya ganti atau belum, caranya yaitu tinggal kita intip aja dari lubang ventilasi ini. Kalau misalnya apinya gede, berarti memang harus ganti. Kalau misalnya apinya masih normal, masih kecil, nggak perlu lah. Oke, sekarang kita coba bongkar. Jangan lupa pada saat bongkar, colokannya harus dicabut untuk menghindari kita nggak kesetrum.
Oke, ini adalah bagian dalamnya. Jadi untuk perawatan mesin bor ini sendiri kita yang menentukan berapa lama harus kita cek, berapa lama kita harus bongkar untuk memberi pelumas kepada gear-gear yang berada di dalam mesin bor ini sendiri. Jadi ini udah kelihatan aus, udah lama banget, emang nggak pernah dibongkar. Udah lumayan lah lama nggak pernah dibongkar. Jadi udah harus dikasih pelumas. Untuk pelumasan gear kita menggunakan grease atau gemuk. Kalau bahasa bengkel di sini, bengkel biasa itu, bengkel pinggir jalan itu biasanya bilangnya gemuk. Kalau bahasa tekniknya grease. Sekarang kita ambil dulu grease-nya. Jadi ini hanya soal penyebutannya aja. Ada yang bilang ini grease, ada yang bilang grease, ada yang bilang gemuk, ada yang bilang stamp pad atau pad. Nih bebas aja sih mau merek apa, yang penting dia bisa melumasi. Kalau mesin atau senjata lah, kalau kita rawat itu menandakan kita sayang pada mesin yang kita pakai, kita gunakan, yang kita punya. Kalau mesin udah bentuknya nggak karuan, ini juga sap-sapnya nih, pakein aja. Ini bearingnya bearing bambu dia modelnya, jadi bukan bearing umum. Bearingnya bearing bambu. Ada pelor. Kemudian ini ada bushing, ada bearing juga ini, bearing bambu juga. Wah, harusnya kita bongkar. Bos ini hebat sekali. Jadi saya pikir ini bearing, ternyata bushing. Biasanya bushing itu gampang aus, tapi ini kok awet. Luar biasa. Kemudian kita olesi gear yang ada di rotornya. Jadi perawatan mesin ini mau barang bagus mau barang jelek sama aja perawatannya, pokoknya gearnya aja. Ya, cukup. Setelah bagian gear kita ke bagian carbon brush. Jadi kita akan mengecek carbon brushnya ini masih panjang atau udah pendek. Oke, masih cukup panjang. Masih cukup panjang carbon brushnya. Jadi nggak perlu diganti. Oke, untuk bagian statornya yang kita harus perhatikan adalah bagian brush dan komutator. Jadi bagian brushnya ini tadi masih panjang, terus komutatornya juga bagian yang ini masih bagus, masih rata. Artinya dia nggak cembung. Kalau cembung itu udah menandakan harus diganti. Kalau misalnya komutatornya ini tebal, kayak gini nih, ini tebal, jadi tembaga ininya tebal, bisa dibubut, bawa aja ke tukang bubut untuk diratakan. Jadi memang ini harus rata. Jadi kalau misal dia cembung, dia akan menyebabkan percikan api yang banyak. Sama juga pokoknya yang menyebabkan dia ada percikan api antara komutator sama brush.
antara brusnya mau habis atau komutatornya yang udah mulai aus. Oke, gitu aja kira-kira video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika bermanfaat silakan di-share. Jika tidak bermanfaat abaikan saja. Jika ada pertanyaan tulis di komen. Jika ada kritik dan saran tulis di komen. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.